Alhamdulillahil wahidul ahadus samad alladzi biyadihi malakutu kulli syai' wa ilaihi turja'un. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi minal muhajirin wal ansar wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ayyuhan nas ittaqullaha fis sirri wal alaniyah wa'lamu anna Allaha ma'al ladzina ittaqaw wal ladzina hum muhsinun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakin wa ibnis sabil wal jari dzil qurba wal jaril junub was-sa'ibi bil jambi wa ibnis sabil wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Para hadirin jamaah Jumat yang mulia, alhamdulillah dengan nikmat, dengan hidayah, dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hari ini kita semua bersama-sama datang memenuhi panggilan agama kita. Kita buktikan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti yang kita rasakan bahwa hari ini kita masih berada atau sudah berada pada Jumat kedua di bulan Syawal. Tentu suasana ibadah masih saja terasa oleh kita yang telah membuktikan ketaatan itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bulan Syawal masih tetap mengingatkan kita untuk bersama-sama dalam melaksanakan tuntunan agama kita, untuk kemudian kita jadikan sebagai perlakuan yang menjadi dasar perjalanan hidup kita, bahwa kita hidup adalah untuk beribadah. Kepergian bulan suci Ramadan tentu banyak memberikan makna, banyak memberikan hikmah, banyak menambah dan meningkatkan manfaat kepada kita semua. Sehingga dalam kehidupan kita di hari-hari yang seperti ini, untuk kemudian seterusnya kita kembali bercermin kepada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti yang kita baca pada muqaddimah khutbah ini. Dalam surah Nisa Allah katakan, wa'budullah, sembahlah Allah, wa la tusyriku bihi, dan janganlah engkau mempersyarikatkan Allah. Wabil walidaini ihsana, dan berbuat baik kepada kedua orang tua. Wabidzil qurba, berbuat baik kepada keluarga. Wal yatama wal masakin, kepada anak yatim, kepada orang miskin. Dalam ayat itu sebentar kita bisa melihat, membaca di sini ada 10 hak, sehingga disebut oleh para ulama ahli Al-Quran
Ini ayat yang berbicara tentang 10 hak. Pertama, wa'budullah wa la tusyriku bi. Sembah Allah dan jangan persekutukan. Itu hak Allah. Haknya Allah untuk disembah. Dia adalah al-ma'bud, dia yang disembah. Dia tempat kita menyatakan ketundukan kita. Kita beribadah menyembah dia, menyembah Allah dengan tidak ada maksud dan tujuan lain kecuali membuktikan bahwa saya ini adalah hamba. Kita hamba. Sehingga jadilah satu kenyataan dalam hidup kita. Tidak ada yang teratas yang kita pikir, yang kita urus, yang kita perjuangkan ialah bagaimana menjadikan hak Allah itu sebagai tempat menyembah, melepaskan segala bentuk penyembahan, peribadatan, pengagungan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita ini abid. Maka kita ini diatur. Itu sebabnya kita ini bergerak di bawah asuhan dan kendali takdir. Sehingga apa yang menjadi urusan dan kegiatan hidup kita sangat diharapkan supaya tidak menjadi penghalang, tidak menjadi penghambat daripada tugas dasar kita menyembah kepada Allah. Taruhlah kita sebut salat. Salat menurut Nabi itu sudah merupakan satu keputusan agama samawi, agama yang datangnya aturannya itu dari langit. Bahwa dia adalah tugas rutinitas kita dalam hidup kita di bumi ini. Sampai Nabi mengatakan, kalau kau salat, lihat, sholli qaiman, salatmu berdiri. Fa illam tastati, kalau tidak sanggup berdiri, faqaidan, duduk. Fa illam tastati, kalau belum bisa duduk, fa ala jambin, boleh berbaring. Berbaring belum bisa gerak-gerak lagi, fa'au bima, dengan kode, dengan isyarat kepada Allah. Dan itu adalah tugas hamba. Itu tugas kita, kewajiban kita yang harus menjadi warna dasar kehidupan. Sehingga dari pengaruh ketaatan menyembah kepada Allah itu terbawalah pengaruh itu. Terbawa sampai kepada urusan dan kegiatan kita yang entah berapa macamnya ini. Sampai karena kebiasaan dan ketaatan itu menjadikan kita tidak berani berbuat dengan sesuatu yang melanggar aturan dan ketentuan agama Allah Subhanahu wa taala. Pengaruh ibadah yang sesungguhnya dalam kajian agama kita, ibadah yang dimaksud sesungguhnya itu bukan lagi sekedar melihat dari sisi pelaksanaan salat, meskipun itu sudah merupakan kajian yang sangat mendasar, kajian dasar dan utama. Tapi dari salat itu kita terus beribadah, sehingga dalam lapangan kerja kita tetap dalam kunci beribadah kepada Allah, sampai kita membuktikan dalam kesibukan saya bergaul, dalam kesibukan saya mencari rezeki, dalam kesibukan saya berurusan dengan siapapun, saya tetap mematuhi petunjuk dan peraturan Allah Subhanahu wa taala, sehingga apa yang kita lakukan tidak pernah yang Allah tidak suka. Yang kita lakukan selalu yang Allah senangi, selalu yang Allah ridhoi. Karena kita hamba. Sehingga ketika kita bertemu dengan sesuatu yang sifatnya adalah pelarangan, kita berhenti sampai di situ. Meskipun di sana membayangkan sesuatu yang sangat mengasyikkan. Dalam kesibukan kita berekonomi,
Orang tergiur dengan keuntungan, kesenangan yang tentu sebagai manusia biasa kita berperasaan. Ingin rasanya kita menambah jumlah yang sudah ada. Terasa oleh kita ingin hidup bersenang-senang, bermewah-mewah seperti orang lain yang sudah hidup mewah dan bersenang-senang. Tapi ketika kita bertemu dengan aturan agama kita, jangan capek, jangan peroleh sesuatu dengan membohongi orang. Berhenti kita di situ. Ketika kita ditunjuk oleh agama kita, boleh jadi kaya, tapi jangan manipulasi. Berhenti kita jadi kaya. Tidaklah kita jadi orang yang sembrono seperti orang yang penting asal punya, asal banyak, asal bertambah. Karena kita diikat oleh aturan ibadah. Kita diikat oleh aturan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, wala tusyriku bihi, jangan persekutukan Allah. Jangan menganggap bahwa ada sesuatu keadaan yang sesungguhnya itu sifat khususiyah bagi Allah, khusus untuk Allah. Sesuatu yang memang itu adalah sifat ketuhanan Allah, jangan dibawa-bawa kepada siapa. Yang mengatur rezeki kita Allah. Yang menentukan celaka dan tidak celakanya kita hanya Allah. Yang mengendalikan hidup kita hanya Allah. Mudarat, manfaat dan segala-galanya hanya Allah. Maka kita tidak akan sampai kepada mengkeramatkan besi, mengasapi besi, memandi besi di malam-malam yang tertentu karena menganggap ini adalah bersih bertuah. Ada hal-hal yang bisa terjadi. Kan itu namanya tusyriku bih. Kita persekutukan Allah, seolah-olah ada mudarat, ada manfaat, ada sesuatu, ada rezeki, ada apa yang bisa terjadi di luar daripada kehendak dan ketentuan Allah yang namanya Allahu Akbar. Itu diantara sekian banyaknya yang dapat kita sampaikan dari sejumlah keterangan agama yang tidak mungkin selesai kita ungkap dalam khutbah yang sesingkat ini. Lalu wabil walidaini ihsana, menyusul kita diperintah hak orang tua untuk diperlakukan secara baik. Dalam ajaran agama kita sudah cukup dipahami lah, sudah cukup lama kita menghafal dalil. Sudah cukup lama kita mendengar nasihat agama betapa wajibnya kita ini berbuat baik kepada kedua orang tua. Sampai dikatakan celaka benar orang yang masih menemui dan mendapati orang tuanya dalam keadaan sudah tua, masih mendapati usia tua bagi ibu atau bapaknya, lalu dia tidak mendapat surga. Seperti itu bahasanya dalam agama kita. Sangat celaka, sangat celaka. Celaka benar bagi anak yang menemukan orang tuanya hidup dalam keadaan sudah tua. Dalam keadaan orang tua kita sudah demikian tua, lalu kita tidak dapat surga menurut Nabi, celaka kamu. Peluang surga kita dengan orang tua luar biasa. Berbakti kepada kedua orang tua sangat-sangat manusiawi. Sangat beralasan. Sejak mata kita terbuka melihat, menyaksikan kehidupan ini, sejak itu kita rasakan kasih sayang kepada dari orang tua kita sendiri. Dan sudah pasti budi baik, cinta dan kasih sayang yang Allah curahkan, yang Allah tanamkan dalam hati kedua orang tua kita, itu tidak bisa terbalas dengan nilai materi. Budi itu hanya bisa dibalas dengan budi, tidak bisa dibalas dengan materi. Sehingga kalau kita dicintai, disayangi oleh orang tua kita, itu tidak bisa terbalas dengan hanya harta, kecuali kita harus berperasaan cinta dan sayang kepada orang tua kita.
Sudah jelas Nabi katakan, la yadkhulul jannah. Tidak surga itu, tidak dapat surga itu. Tidak mungkin orang itu bisa dibawa lalu ke surga dalam keadaan dia itu akud, dia durhaka kepada ibu bapaknya. Kita masih bersyukur suasana hari raya Idul Fitri masih memberikan angin-angin segar kepada kita. Masih ada dan masih terbanyak-banyak di antara kita yang datang menemui orang tua kita. Masih terdapat, masih banyak anak yang dapat datang bersimpu memohon maaf kepada ibu, kepada bapak. Dan masih banyak nilai-nilai yang positif. Yang pasti tugas kita hidup beragama, bagaimana orang tua itu bisa dicintai. Doanya nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala. Ketika nabi-nabi dahulu berdoa, Rabbi ghfirli wa liwalidayya. Ya Allah, ampuni saya, ampuni kedua orang tuaku, wa liman dakhala baitiya mu'minan, dan orang yang datang masuk di rumah saya dalam keadaan membawa iman. Itu doa Nabi. Kita doakan orang-orang yang datang ke rumah kita dalam keadaan dia datang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Panjang kisah itu. Kita lanjut saja. Wabizil kurba, kepada keluarga. Keluarga dalam artian yang sudah bisa dipahami sebagai nasab, keturunan. Entah itu dari pihak ayah, entah itu dari pihak ibu. Yang pasti orang tahu ini adalah keluarga saya. Wal yatama wal masakin, kepada anak yatim, kepada orang miskin. Bagaimana lagi? Kepada anak yatim. Yang jelas-jelas dalam ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam Al-Quran dikatakan bahwa kalau anak yatim itu jadi telantar, kita dikatakan pendusta agama. Takutnya sahabat Nabi dikatakan pendusta agama sehingga terbukti dalam sejarah kehidupan beragama di masa sahabat. Tidak ada anak yatim yang telantar. Tidak ada anak yatim yang telantar. Sehingga kita bahasakan, tidak ada asrama panti asuhan di masa Nabi. Dan itu bukan dilarang. Bukan karena tidak boleh. Tapi sahabat Nabi sadar betul dengan ucapan Rasul yang mengatakan, khairu buyutin fihi yatimu yuhsanu ilaih. Rumah yang terhebat, rumah yang terhormat, ialah rumah yang di dalamnya ada anak yatim diperlakukan secara baik. Wa syarru buyutin, sejahat-jahatnya rumah, fihi, yang di rumah itu yatimun yusa'u ilaih, di situ ada anak yatim yang diperlakukan secara jelek. Itu rumah yang terjahat menurut ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka orang lalu berlari-lari mencari. Semua orang buka mata, di mana ada anak yatim. Ketika ada orang yang meninggal orang tuanya, berebut orang untuk mengambilnya, dibawanya ke rumahnya, dirawat, dijaga, dipelihara sebagaimana mestinya. Sehingga dia aman daripada kutuk dan murkanya Allah. Itu penyebabnya kenapa tidak diketemukan asrama panti asuhan di masa sahabat. Karena orang semua ambisi untuk mendapatkan anak yatim dibawa, diperlakukan secara baik di rumah mereka masing-masing. Wal jaril kurba, tetangga dekat, wal jaril junub, tetangga jauh. Tetangga dekat, tetangga jauh, kata Rasul ketika ditanya oleh istrinya, mana yang paling saya dahulukan? Nabi kata, yang paling dekat pintu rumahnya di rumahmu. Ada namanya tetangga dekat, ada namanya tetangga jauh, tapi yang namanya tetangga bisa dipahami secara manusia, bisa dimengerti oleh orang. Pada kebanyakan kita tahu itu tetangga kita. Sehingga Nabi sudah berkata, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Siapa yang beriman kepada Allah, buktikan imannya
yaitu berbuat baik, muliakan tetangga. Muliakan tetangga. Ma'aman Nabi, tidak dinamai orang beriman kepada saya, kata Rasulullah, tidak dinamai beriman. Mambata syab'ana, siapa yang tidur dalam keadaan kenyang. Wajaruhu ja'iun indahu, padahal tetangganya di sampingnya dalam keadaan lapar. Wa huwa ya'lam, padahal dia tahu tetangganya lapar, dia tidur seenaknya dengan tidak memikirkan bagaimana nasib tetangga yang kelaparan. Itu Nabi kata, ma'aman Nabi, itu orang yang tidak percaya kepada saya. Itu petunjuk agama kita. Wal jarud junub was-sahibi bil jambi, teman akrab, teman samping kiri kanan kita, teman sejawab kita. Sehingga pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, ta'akhau itsnain, belajar kau bersahabat meskipun dengan dua. Artinya dalam hidup ini, jangan sampai hidup ini kita tidak punya teman akrab. Nabi melarang umatnya, jangan hidup tidak punya teman akrab meskipun hanya satu atau dua orang. Kita hidup harus punya sahabat. Ibnu Sabil, orang musafir, orang yang kehabisan biaya di tengah jalan, orang yang bepergian dengan niat dan maksud yang baik, itu ditolong, itu dibantu. Sebagai bagian daripada rasa sosial kehidupan umat Islam, yang dengan itu terbaca oleh siapapun yang jujur bahwa Islam itu baik. Terbaca dan terasa oleh semua pihak bahwa Islam ini damai. Islam ini bukan untuk diri sendiri. Islam ini mementingkan orang lain. Dalam ajaran agama itu sangat jelas. Sangat jelas. Berapa kali kita bicarakan dalam beragama tentang pentingnya kehidupan sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Ini semua disampaikan. Sampai Allah katakan, wa bnis sabil wal jaridin wasabil jabin sabil wa ma malakat imanukum. Terjadi lagi disebut oleh ayat ini, kata ama malakat imanukum, budakmu kalau ada di masa perbudakan masih ada. Minimal untuk kita sekarang, meskipun itu bukan budak, tapi minimal kita bisa berbuat baik kepada siapa yang menjadi pembantu rumah tangga kita. Tidak seenaknya jorok begitu, tidak seenaknya menganggap itu budak dan orang-orang yang hina. Selalu kita kata berbuat baik kepada siapa yang menemani dan membantu kita dalam urusan rumah tangga kita. Dan itu sudah dibuktikan oleh ajaran agama dan sudah menjadi amanah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah pada ujung-ujungnya berkata, Allah itu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Allah tidak cinta kepada setiap atau siapapun orang yang mukhtal, yang bangga dalam bersikap. Fakhur, bangga congkak dalam berkata-kata. Bangga dalam berperilaku, bangga di dalam berkata-kata. Islam menghapuskan ini semua sehingga tidak ada sesuatu kecuali itu adalah kecintaan, kedamaian, dan itulah yang Allah mau dalam kehidupan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan suasana dalam kehidupan kita ini, Hari Raya Idul Fitri telah berlalu. Kita masih berada pada bulan Syawal ini. Mudah-mudahan kita terus melangkah, kita terus berjalan dengan membawa hikmah dan nilai manfaat daripada suasana ibadah di bulan Ramadan, suasana Hari Raya Idul Fitri, dan lain-lain yang diajarkan oleh Nabi kepada kita semua. Insya Allah kita aman, insya Allah kita selamat. Demikian nasihat singkat ini. Mudah-mudahan berkah untuk kita semua. Kita selamat dunia dan selamat di akhirat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayat wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil bayyinati wal kitabil mubin.
wa anzala ma'ahumul kitaba wal mizan liyaquman nasu bil qist wa anzala al hadida fi ba'sun syadidun wa manafi'u lin-nas wa la yansurannallahu ma yansuru wa rasuluhu bil ghaib innallaha azizun hakim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu fi rububiyyati wa la nadhiran lahu fi qudrati wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi balagha risalah wa addal amanah wa nasaha lil ummah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati wa qadil hajat. Allahumma ansur man nasarad din wa khzul man hazalad din. Allahumma izzal islam wal muslimin. Allahumma ahlikil kafarata wal mubtadi'ata wal musyrikin a'da'aka a'da'ad din. Rabbana la taj'alna fitnatan lil qaumil zalimin wa najina bi rahmatika minal qaumil kafirin. Rabbana wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana afriq alaina sabra wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.